Sungguh kami terkagum untuk anugerah-Mu dalam setiap hidup kami, Tuhan. Kami bersuka cita, kami memuji-Mu dengan mulut kami, dengan tangan kami, dengan hidup kami. Karena Engkau adalah alasan kami hari ini tetap bisa bernafas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu, berbicaralah, beracaralah. Kami siap diberkati Tuhan di dalam nama Yesus HaMasiah. Yang percaya Tuhan kita baik, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Para sukacita di rumah Tuhan, kita boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk worshipers yang sudah melayani dengan begitu luar biasa baik pada kesempatan kali ini. Dan sungguh sukacita boleh ada bersama-sama dengan saudara. Dan saya percaya bahwa senantiasa kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Setuju, katakan amin. Tengok kanan kiri saudara, katakan kamu dikasihi Tuhan. Kamu dikasihi Tuhan, kamu dikasihi Tuhan. Amin, amin, amin. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bercerita sedikit tentang ada kondisi yang sedang dialami di sekitar gereja kita, yaitu belakangan ini sering banyak kucing yang berkeliaran. Dan sayangnya ini menyebabkan beberapa kondisi. Sebagai salah satu contoh, ada kotoran dan ranjau, ya kan? Dan bau yang tidak sedap. Beberapa waktu lalu saya dikomplain dengan ketika saya meeting bersama dengan full timer, ada yang tidak sengaja menginjak ranjau dan akhirnya masuk ke gedung gereja dan karpetnya bau aroma terapi sepanjang ibadah, dan itu rasanya kurang sedap. Gitu kan. Jadi saya mohon untuk saudara tidak memberi makan kucing-kucing yang ada di area gereja atau bahkan membawa kucing masuk ke dalam gereja. Karena saya sudah minta tolong kepada security, tolong Pak dipindahkan ke tempat yang lain gitu kan. Ternyata minggu berikutnya, loh kok ada lagi? Katanya ada yang membawa masuk ke dalam gereja. Jadi subur dan banyak ranjau di sekitar sini. Jadi saya mohon dengan kerendahan hati, kami sangat menghargai dukungan dan pengertian saudara-saudara. Yuk kita mau jaga rumah Tuhan ini penuh dengan kasih dan tanggung jawab supaya kita bisa beribadah dengan sukacita. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Tengok kanan kiri, jangan bawa kucing ke sini ya. Amin, amin, amin. Ya, saya mau cerita tentang Benyamin. Benyamin adalah seorang anak dari 12 saudara dari seorang yang bernama Yakub. Dan waktu Benyamin ini dilahirkan, biasanya ketika punya anak, keluarga itu akan bersuka cita. Keluarga itu akan merayakan dengan abundance of joy, gitu. Penuh dengan luapan syukur gitu kan. Tetapi yang terjadi ketika Ben ini lahir, bukannya sukacita tapi malah duka cita. Kenapa? Karena ketika ibunya hendak melahirkan Benyamin, ibunya menderita begitu luar biasa, ada komplikasi mungkin sampai level di mana akhirnya Rahel ibunya meninggal. Bahkan di Kejadian 35 ayat yang 18 dikatakan begini. Dan ketika jiwanya hampir melayang, sebab ia mati kemudian, ia menyebut nama anaknya Ben-Oni. Tetapi ayahnya menyebutnya Benyamin. Ketika melahirkan nyawanya hampir melayang, kemudian mati. Jadi bukan hanya menderita hampir mati, tapi Bible mengatakan bahwa gara-gara anak ini, ibunya pun juga meninggal. Maka dari itu ibunya sebelum meninggal di detik-detik terakhir, memberi nama anak ini Ben-Oni. Saudara tahu arti Ben-Oni apa? Artinya adalah anak kesedihan. Jadi saudara bisa bayangkan lahir, gak minta untuk dilahirkan, tapi dia lahir dan ibunya dia gak pernah salah lakukan apapun kesalahan. Dan dia dikatakan, kamu anak kesedihan. Kamu anak kesengsaraan. Ini saudara bisa bayangkan, the label yang di put on by mamanya sendiri kepada si anak. Wah, betapa begitu luar biasanya perasaan ini si anak.
Tetapi nama Benyamin ini mencerminkan anugerah Yahweh dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan lagi anak ini dikatakan anak kesedihan, tetapi bapaknya berkata namamu nak adalah Benyamin. Apa arti Benyamin? Yaitu adalah anak tangan kanan. Saya bisa bayangkan, dari yang tadinya adalah anak kesedihan, si bapaknya berkata, kamu bukan anak kesedihan, tapi kamu adalah anak tangan kanan. Anak yang saya bisa percaya, anak yang saya bisa andalkan, anak yang penuh dengan tanggung jawab. Nah, ini adalah konteks yang terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Benyamin. Maka dari itu hari ini saya ingin sampaikan 3D dalam kehidupan Benyamin yang juga seringkali bicara tentang perjalanan iman kita. Karena ketika kita menjadi duta Kristus, anak-anak Elohim, enggak semua kita berjalan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak jarang kita akan melalui kondisi-kondisi yang caught us off guard, membuat kita terkejut. Gak nyangka itu bisa terjadi. Maka dari itu ada 3D yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan Benyamin yang kita bisa pelajari. Yaitu yang pertama, D-nya adalah dipilih oleh anugerah. Saya mau berkata kepada siapapun saudara yang mendengar suara saya bahwa saudara itu dipilih oleh anugerah. Tepuk dada saudara, katakan saya dipilih oleh anugerah. 1, 2, 3, saya dipilih oleh anugerah. Ini harus menjadi fondasi yang saudara pahami. Bahwa engkau itu dipilih oleh anugerah. Apapun kondisi keadaan saudara, bahwa saudara itu sudah dipilih sama Tuhan oleh anugerah. Kejadian 43 ayat 34 berkata begini. Lalu ia menyajikan kepada mereka hidangan dari hadapannya, tetapi hidangan Benyamin menjadi 5 kali lebih banyak daripada hidangan semuanya. Kemudian minumlah mereka dan bersukaria bersamanya. 5 kali lebih banyak daripada saudara-saudaranya. Ini konteksnya adalah Yusuf. Ketika Yusuf berjumpa dengan Benyamin adiknya, semuanya dikasih sama rata, makan, bersuka cita dalam satu perjamuan gitu kan. Tapi yang menarik yaitu Benyamin dapat 5 kali lebih banyak daripada saudara-saudara yang lain. Dan yang seru di sini ternyata Benyamin gak melakukan apapun untuk dia bisa mendapatkan kasih atau perhatian yang istimewa. Gak ada satupun yang Benyamin lakukan better daripada keluarga-keluarganya, lebih baik daripada yang lain, sehingga dia diperlakukan secara khusus. Gak ada sama sekali. Yusuf memberi bagian 5 kali lipat lebih banyak. Dan ini adalah gambaran anugerah yang berlimpah tanpa syarat. Biasanya kalau seorang itu mau melebihi, ya paling 1 kali lipat lebih banyak lah. Paling enggak 2 kali lipat lebih banyak. Tetapi ini 5 kali lipat lebih banyak. Dan 5 ini bicara tentang angka yang menunjukkan anugerah. Kita pun hari ini, detik ini, saudara dipilih oleh anugerah bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena apa yang pernah kita lakukan untuk Tuhan. Bukan. Tetapi karena kasih Yahweh kita dipilih dapatkan anugerah. Ada waktu seorang anak yatim piatu. Dia tiba-tiba diangkat oleh seorang raja. Gambarannya seperti ini. Dan kemudian bukan lagi anak ini disebut anak yatim. Tetapi dia kemudian disebut anak raja. Dia gak perlu lagi membayar apapun. Dia gak perlu mendapatkan kemurahan daripada si raja. Yang perlu dilakukan anak ini yaitu adalah cukup menerima kasih sang raja dalam kehidupannya. Ini adalah gambaran dari anugerah yang dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita diangkat menjadi anak Yahweh bukan karena kita layak, tetapi karena Dia yang memilih kita untuk kita tinggal di dalam kasih-Nya. Bahkan Bible berkata, before your mother's womb, sebelum kita lahir dalam kandungan ibu pun Tuhan itu sudah memilih kita.
Maka dari itu, biarlah ini menjadi sebuah fondasi dalam kehidupan kita. Ada kalimat bagus berkata begini, grace is not about what we do, it's about who has chosen us. Anugerah itu bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang siapa yang telah memilih kita. And God has chosen us before we even knew Him. Dan Tuhan telah memilih kita sebelum kita tahu siapa Tuhan. Jadi sebelum kita layak pun, sebelum kita tahu apapun, Tuhan sudah terlebih dahulu memilih saudara. Pertanyaannya, dipilih untuk apa? Gereja ini dipilih Tuhan karena anugerah. Yaitu apa? Memberitakan nama Bapa. Bertahun-tahun visi daripada Tuhan diberikan kepada Pastor Yusa, memberitakan nama Bapa. Dulu ditolak, tetapi sekarang semua mengakui YHWH, Yahweh adalah nama Bapa kita. Bahkan terakhir saya melihat sosial media ada yang menekankan kembali bahwa ketika kita menghirup nafas dan menghembuskan nafas, dengan sadar atau enggak sadar, kita sedang menyebut nama Yahweh. Itu secara natural ada di dalam diri kita. Nah, sementara gereja ini dipilih untuk memberitakan nama Bapa, ada yang namanya proses. Proses yang dikatakan sesat. Proses yang harus dilalui, yaitu ditinggalkan oleh banyak orang. Dan saya mau bersaksi bahwa sampai detik ini gereja ini masih berdiri, itu karena ada anugerah Tuhan yang dinyatakan di tempat ini. Pertanyaan saya, bagaimana dengan saudara? Ada nggak dari saudara yang dipilih Tuhan untuk mengerjakan sebuah panggilan dalam kehidupan saudara? Apapun itu bentuknya, engkau dipilih untuk mengerjakan dalam anugerah. Satu waktu saya mendengar sebuah cerita. Ada seorang penginjil dari luar negeri, dari Eropa. Gitu. Dia pergi ke sebuah tempat di Afrika. Dia menginjil bertahun-tahun dan akhirnya satu anak percaya kepada Tuhan. Setelah satu anak ini percaya kepada Tuhan, dia terus menginjil, tetap kok gak ada hasil, gak ada dampak yang luar biasa. Dan akhirnya ada anggota keluarga di tempat dia berasal meninggal. Bahkan dia berkata, gagal aku sebagai penginjil. Akhirnya dia pulang. Dan berkata bahwa mungkin tempatku bukan pelayanan. Puluhan tahun berlalu, apa yang terjadi? Kemudian di Afrika ada seorang duta Kristus yang menceritakan kabar baik. Dan melalui orang ini begitu banyak jiwa diselamatkan, percaya kepada Tuhan karena satu orang ini. Ditelusuri, ternyata saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata si penginjil ini tadi, si orang Afrika yang satu yang punya dampak begitu besar adalah anak yang tadi diajari oleh si penginjil yang datang dari jauh. Dia muridkan. Cuman satu yang dia muridkan, tapi dari satu orang ini ribuan jiwa boleh percaya kepada Tuhan. Saudara lihat, mungkin hasilnya nggak langsung kelihatan kasat mata, mungkin hasilnya sepertinya panjang, tetapi ketahui kita dipilih oleh anugerah untuk melakukan the impossible terjadi dalam hidup kita. Yang mustahil Tuhan jadikan mungkin terjadi karena anugerah Tuhan dinyatakan sempurna bagi saudara saya yang percaya. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Dipilih oleh anugerah untuk mengerjakan karya Tuhan yang begitu luar biasa. Yang berikutnya yaitu adalah dimurnikan dalam karakter. Saudara-saudara Benyamin ini punya track record yang buruk tentang karakter. Satu waktu Yusuf menceritakan mimpi yang Tuhan beri dalam hidupnya. Saudara-saudaranya ini iri dan bahkan buang Yusuf masuk ke dalam sumur. Mau dibunuh, bahkan pada akhirnya Yusuf dijual. Waktu berlalu, seluruh negeri kelaparan. Akhirnya anak-anak Yakub harus mencari makanan ke tempat yang jauh. Dan tanpa mereka sadari ternyata Yusuf yang tadinya mereka jual di
harus dipenjara dan segala macam, ya sudah lama nggak kontak. Ternyata Yusuf ini sudah menjadi seorang pejabat yang berperanan penting di negeri itu. Dan ketika ketemu lagi dengan saudara-saudaranya, Yusuf memberikan sebuah ujian. Ujian seperti apa? Yuk kita lihat di Kejadian 44 ayat yang ke-16 berkata. Maka berkatalah Yehuda, apakah yang dapat kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang dapat kami ucapkan dan dengan apakah kami dapat membenarkan diri? Elohim telah menyingkapkan kesalahan hamba-hambamu ini. Lihatlah, kami adalah budak-budak milik Tuanku. Kami semuanya, juga ia yang di tangannya, cawan itu telah ditemukan. 12. Dan ia berkata, Elohim melarang apa yang seharusnya aku lakukan, tetapi orang yang di tangannya telah ditemukan cawan itu. Ia sajalah yang menjadi budak bagiku, dan kamu pergilah dengan selamat kepada ayahmu. Jadi konteksnya di sini adalah Benyamin diuji oleh Yusuf melalui cawan perak yang di kantongnya. Yusuf yang tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya, saudara-saudaranya belum tahu. Yusuf sudah tahu duluan. Oh, ini kan saudara-saudaraku yang dulu yang jual saya itu. Gara-gara uang saya dijual. Kemudian Yusuf berkata kepada petugasnya, masukkan cawan perak ke dalam kantong mereka. Karena mereka membeli makanan. Karena seluruh negeri sedang kelaparan. Ditaruh cawan perak di dalamnya. Ditaruh juga uang yang jumlah banyak di dalamnya. Dan Yusuf berkata, ada pencuri di tempat ini. Dan Yusuf memerintahkan petugasnya untuk mencari. Di mana apa yang hilang ini? Barang-barang berharga milik kerajaan. Jadi petugasnya yang taruh di dalam kantongnya, petugasnya yang pura-pura mencari di mana barang berharganya, petugasnya yang lapor ke Yusuf kalau barang itu ada di dalam. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan saudara-saudaranya Yusuf, tetapi tujuannya adalah untuk melihat, untuk memurnikan karakter saudara-saudaranya. Yang menarik yaitu adalah pada waktu Yusuf dijual itu karena uang. Dan sekarang saudara-saudaranya harus melalui proses yang sama, di area yang sama, untuk akhirnya semua mereka bisa melihat sebuah musim yang baru. Dalam hidup kita, seringkali kita harus mengalami sebuah proses yang gak nyaman. Sebuah proses yang sepertinya kok di situ-situ saja. Tujuannya apa? Untuk membentuk karakter kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Terkadang terjerumus di area yang sama. Tujuannya adalah untuk kita menjadi pribadi yang sudah dimurnikan dalam area tersebut. Ada sebuah cerita di desa kecil. Hidup seorang yang penuh dengan amarah bernama Ari gitu kan. Dan dikenal sebagai orang yang cepat marah dan gak sabaran. Setiap kali ada sesuatu yang gak cocok dalam hatinya, dia akan meledak-ledak dalam amarah dan dia berkata kasar kepada orang lain. Dan satu hari ada seorang guru yang bijak sebagai teladan, panutan bagi daerah itu. Kemudian guru ini mengajak si Ari, yuk ikut saya untuk naik ke bukit. Ngapain? Udah ikut saya saja. Jalan bukit, kemudian lewat sungai kecil, lalui batu-batu yang besar, lihat pemandangan. Dan sementara mereka berjalan, ada sebongkah besi yang besar, yang kasar, yang gak berbentuk gitu, kayak barang usang. Kemudian guru ini berkata, lihat besi ini. Tolong ambil besi ini. Lihat, besi ini berat, keras, penuh dengan kotoran. Dan dia gak ada harganya. Kemudian guru tadi membawa Ari untuk ke tempat pandai besi yang ada di satu daerah. Kemudian besi yang tadi dibawa diletakkan di pandai besi. Kemudian si tukang pandai besi ini mulai memproses, dipukul, kemudian dipanaskan, kemudian dimasukkan ke dalam air. Keluar asap. Kemudian diulangi lagi, dipukul lagi, dipanaskan lagi, sementara dipukul, dipanaskan, masukkan ke dalam air lagi, keluar asap lagi.
Gak sebentar saudara, Ari bertanya, kenapa kok besi itu harus dipanaskan, dipukul gitu keras dan diulang berkali-kali? Gurunya, si guru tadi itu tersenyum dan menjawab, karena tanpa proses ini, besi akan tetap rapuh dan dia tidak berguna. Tapi ketika besi ini dimurnikan, ia bisa menjadi pedang yang kuat dan sangat berharga. Setiap kesabaran yang kita pelajari, setiap amarah yang kita kendalikan, setiap pengampunan yang kita berikan adalah seperti besi yang terus dipukul. Membentuk kita menjadi pribadi yang lebih berharga dan pribadi yang lebih baik. Sejak hari itu saudara, si Ari mulai melihat tantangan hidup dengan cara yang berbeda. Setiap kesulitan yang ia hadapi bukan lagi sebagai hukuman, bukan lagi direspon dengan amarah, tetapi dia lihat sebagai cara untuk memurnikan dirinya sehingga dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada kalimat yang baik berkata begini, God is more interested in developing your character than in delivering your comfort. Tuhan itu lebih tertarik untuk mengubah karakter kita daripada menyajikan kenyamanan bagi kita. Seberapa banyak hari-hari ini harus mengalami sebuah proses, dimurnikan karakter, diubahkan kehidupan kita. Untuk akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih dahsyat. Saya teringat waktu kecil saya terkenal saudara. Terkenalnya ngapain? Terkenalnya ngamuan. Pastor Hana itu sering dipanggil ke sekolah. Bukan karena anaknya juara atau ranking, enggak. Tapi karena anaknya ngamuan gitu kan. Bu, anaknya berantem gitu kan. Bahkan satu kali saya nggak suka sama teman saya ambil tas saya lempar, saya kenakan kepalanya gitu. Nggak terima, tas nggak kena, ambil batu saudara. Lempar ke mukanya orang itu. Dan setelah saya lempar dengan tanpa rasa bersalah begitu. Cuek bebek saja sudah, masa bodoh. Karena dia menjengkelkan. Bahkan satu waktu saya lupa marah kenapa. Saya ambil tas, saya puter-puter, saya lempar ke depan gitu kan. Seluruh kelas saya bubar. Semua teriak, Bu Guru, Gary ngamuk. Sampai akhirnya saya naik kelas dan kemudian ada anak yang lebih gendut, ada yang lebih besar lagi. Dulu saya kecil itu gendut kekar gitu, jadi pendekar gitu kan. Ini ketemu anak kelas lain yang lebih besar, yang lebih kuat gitu kan. Berantem sama dia, kalah saya. Akhirnya saya baru sadar, ternyata dibully itu gak enak. Dan sejak detik itu saya stop jadi pembuli. Sekarang lumayan sabar. Kalau ada yang gak cocok dengan hati saya kasih tips untuk saudara. Tipsnya adalah senyumin aja, gitu kan? Coba tengok kanan kiri saudara, kasih senyuman, senyumin aja. Sudah jangan marah-marah terus. Mukamu itu loh kayak pepaya busuk. Nah. Ya kan? Kalau senyumin aja itu kan hati lebih penuh dengan damai sejahtera. Bahkan Bible berkata hati gembira adalah. Nah, kalau marah-marah tahu sendiri kepanjangannya. Ditemukan jemaat di YHS Church Malang. Semuanya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Anugerah Tuhan dicurahkan terjadi. Yang percaya kita tepuk tangan paling meriah bagi dia. Amin, 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 amin. Just joking tadi. Oke, yang ketiga yaitu dipulihkan dengan kasih. Dipulihkan dengan kasih. Bukan hanya saja dipilih oleh anugerah, dimurnikan dalam karakter, dan kita dipulihkan dengan kasih. Kejadian 45 ayat yang 14 dikatakan begini. Lalu ia merangkul leher Benyamin adiknya dan menangis. Dan Benyamin pun menangis pada bau Yusuf. Ayat 15. Dan ia mencium semua saudaranya dan menangis bersama mereka. Sesudah itu saudara-saudaranya bercakap-cakap dengannya. Ya, ini ceritanya kalah drakor gitu kan. Setelah bertahun-tahun terpisah, akhirnya Benyamin dipulihkan dalam kasih bersama dengan saudaranya. Karena Rahel itu cuma punya anak dua, yaitu Yusuf dan Benyamin. Waktu Yusuf dibuang,
si Ben ini sendirian, gak ada bolonya. Jadi mungkin dia kena bully yang paling kecil, yang paling tertindas gitu kan. Tapi begitu ketemu sama dengan Yusuf, kayak dipulihkan gitu. Menjadi utuh, menjadi whole again gitu. Ketemu dengan kasih saudaranya itu dikembalikan sedemikian kala. Begitu juga dengan kita. Dipulihkan dengan kasih. Saya mau berkata bahwa tidak peduli apapun masa lalu saudara. Saya mau katakan, Yahweh selalu ingin memulihkan kita di dalam kasih-Nya. Pemulihan datang bukan karena kekerasan, tetapi pemulihan datang dengan pelukan kasih Bapa. Ketika kasih itu dicurahkan, maka pemulihan itu terjadi. Beberapa waktu kemarin, saya sedang ada di lapangan badminton. Dan sementara jeda main badminton, saya duduk ngobrol dan ada yang bercerita kepada saya, Pastor, saya ikut investasi. Oh, investasi apa? Saya kan suka investasi. Jadi terbuka mau belajar terus. Oh, investasi apa? Oh, saya trading emas. Oh, wow. Jadi gimana? Ya, pada waktu itu saya main sendiri, tapi kalau saya main sendiri nggak pandai. Jadi banyak ruginya. Jadi gimana? Ya karena kerjaan saya nggak bisa lihat berita dan segala macam, chart dan segala macam. Akhirnya saya tutup dan kok nggak lama saya ditawarin lagi trading emas lagi, tapi dengan perusahaan yang berbeda. Lalu saya kayak dapat hikmat. Oh gimana? Dia jawab, saya berkata kepada yang nawari saya, sudah gini saja, kamu jalankan account saya. Accountnya nama saya, kamu yang jalankan. Saya juga tahu passwordnya. Jadi nanti kita bagi hasil, kamu yang jalankan, nanti keuntungannya kita bagi dua lah. Nah, selama sebulan, baru join 1 bulan, itu bagus sekali. Bahkan emas sempat all time high, kemarin sempat 3.000 berapa begitu. Tertinggi dan wah dia suka cita, wah keren, ini anak muda yang hebat yang nawari dia. Tapi kemudian, wah bagus dong. Tapi, ada tapinya ternyata, saya penasaran tapinya seperti apa. Tapi semua kemarin profit saya hilang semodal-modalnya. 85% lenyap. Kenapa? Karena yang pegang account salah pencet tombol. Harusnya pencet buy, dia pencet sell. Atau salah satu kebalikannya pokoknya seperti itu. Kalau enggak dia harus pencet sell, dia pencet buy. Akhirnya yang tadinya profit dan mau ditarik keuntungannya hilang semuanya. Anak muda ini lemes saudara, yang nawari tadi, yang jalankan akunnya itu lemes. Kayak nyawanya hilang separuh dan tangannya bergemetar gitu kan. Kemudian diajak ketemulah sama si pemilik account. Diajak ketemu, ngobrol. Anak muda ini berharap bahwa dia akan dicaci maki karena kesalahan yang fatal. Itu nominal yang cukup besar bagi anak muda ini. Dan bahkan dia berkata, maaf ya, maaf. Gini aja saya akan ganti semuanya. Saya berapapun saya dapat dari trading saya akan bayarkan semuanya. Penuh ketakutan gitu. Karena berharap akan dimaki-maki, dimarah-marahi. Ketika ketemu dengan si pemilik account, malah diajak ngobrol santai. Bahkan yang lebih luar biasa, sudah gini, kamu gak usah pusing. Saya akan invest lagi. Kamu gak usah bayar saya akan invest lagi. Tolong dari uang yang saya kasih ini, kamu kembalikan apa yang hilang. Bisa kan? Bisa. Kemarin itu memang karena kesalahan fatal dan saya gak perhatikan dengan baik. Ya sudah gini saja. Saya akan kasih lagi modalnya. Kamu tradingkan lagi dan kemudian udah gak usah dipikirin lah. Gak apa-apa. Bisa kok, ini bisa kok. Kagetlah anak muda ini. Loh. Aku berharap dimaki-maki, tapi kok dia seperti ini. Akhirnya anak muda ini berkata, saya mau ikut ibadah lagi. Kagetlah si pemilik account, mau ikut ibadah lagi loh. Berarti dulu kamu pernah ikut ibadah? Iya. Lah lalu ceritanya bagaimana? Dulu saya pelayanan begitu luar biasa. Saya melayani, bahkan ujian pun saya bela-belain untuk melayani. Doa, semua saya lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi satu momen orang tua saya cerai. Dan di sana saya kecewa sama Tuhan. Saya berkata, sudah gak Tuhan-Tuhanan lagi. Aku akan buktikan bahwa aku bisa. Karena ketika orang tuanya bercerai,
anak ini seperti kehilangan value-nya. Dia seperti gak lagi merasa berharga. Dan dia mau buktikan bahwa dirinya bernilai dengan kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk mencari uang sebagai pelariannya. Dan ketika si pemilik account ini ajak ngobrol, dibalut dengan kasih, bahkan traumanya dalam keluarga itu pun bisa dipulihkan. Sementara dibalut dengan kasih, hati yang terluka pun ikut disembuhkan. Saya mau berkata bahwa kasih memiliki kekuatan untuk memulihkan hati yang terluka. Gak peduli seberapa dalam luka di masa lalu. Kasih yang tulus itu bisa mengubah seorang menjadi lebih baik. Ada kalimat yang berkata begini. God's love not only forgives, but also restores and elevates us to a place of honor. Kasih Tuhan itu bukan hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan dan mengangkat kita ke sebuah tempat di mana kita akan melihat kemuliaan. Dipulihkan, melihat kemuliaan, diangkat Tuhan. Suatu waktu ada seorang anak yang tersesat. Dia gak bisa pulang karena lupa jalan pulang. Tengah jalan dia sudah babak belur gitu kan. Kucel, sudah kotor, sudah bau. Cari jalan pulang gak ketemu. Dan dia merasa gak layak untuk pulang ke rumah. Dan akhirnya ketika dia pulang, bukannya malah dimarahi oleh bapaknya. Dia malah justru dipeluk erat oleh ayah yang selama ini sudah menanti untuk berjumpa dengan anak ini. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Begitulah kasih Yahweh. Karena dia selalu rindu untuk memulihkan hidup saudara dan saya. Dosa membuat kita jauh dari kasih Bapa. Tetapi Tuhan gak pernah berhenti untuk mencari cara memulihkan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Berapa banyak saudara dikasihi Tuhan. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Kesimpulan sekarang, seperti Benyamin, kita juga mengalami 3D dalam hidup bersama dengan Yahweh. Dipilih oleh anugerah. Bukan karena usaha kita, tapi karena kasih-Nya. Yang kedua, dimurnikan dalam karakter. Proses yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Saya percaya hari-hari ini ditemukan saudara menjadi pribadi-pribadi yang teguh berdiri di dalam fondasi Yeshua HaMashiach. Dan yang ketiga, dipulihkan dengan kasih. Yahweh tidak hanya mengampuni, tetapi dia juga memulihkan setiap hidup kita. Ben-Oni, dari anak kesedihan menjadi anak kepercayaan. Deklarasi iman saya hari ini untuk siapapun saudara yang mendengar suara saya. Saudara bukan lagi anak kesedihan. Bukan lagi orang yang gagal. Orang yang punya masa lalu yang buruk. Tetapi hari ini saudara semua adalah anak-anak kepercayaan Tuhan. Dipercaya untuk hidup dalam keajaiban Tuhan yang luar biasa. Yang percaya sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Tuhan mau menyatakan perkara-perkara yang dahsyat dalam setiap hidup saudara dan saya. Pertanyaan saya, apakah ada dari saudara yang seperti Benyamin? Engkau adalah yang paling kecil. Engkau seperti membawa malapetaka. Atau dianggap tidak penting. Atau ada dari saudara yang sedang mengalami proses permurnian dalam karakter hidup saudara. Selama ini engkau terjerumus dalam satu hal dan Tuhan mau bawa engkau keluar dari hal itu. Entah itu kehidupan malam, entah itu kecanduan alkohol, entah itu pornografi, apapun itu yang menjerat, membelenggu engkau. Apakah engkau ada dalam proses permurnian? Atau ada dari saudara yang sudah mengalami pemulihan dari kasih Yahweh? Saya mau berkata, Tuhan masih mampu untuk menyatakan anugerah dalam hidup saudara dan saya. Satu waktu ada seorang anak muda. Dia adalah seorang yang gagap. Seringkali dia dikatakan ecek-ecek di depan kelas dan dimaki-maki. Bahkan gurunya sendiri pun berkata,
Gak lagi ada harapan untuk anak muda ini. Karena bagaimana dia bisa berhasil di dunia marketplace sementara di masa muda saja gagal. Tetapi dari kelemahannya, di situ kuasa Tuhan disempurnakan. Anak muda ini menjadi pemberita Injil, anugerah di seluruh dunia. Memberitakan Injil kepada jutaan orang. Nama anak ini adalah Pastor Joseph Prince. Dari seorang yang gagap menjadi seorang yang cakap. Saya berdoa, apapun yang gagap dalam hidup saudara, Tuhan mau ubahkan menjadi pribadi yang cakap. Dalam keuangan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Selama ini yang membelenggu engkau, Tuhan lepaskan belenggunya. Karena engkau dipilih oleh anugerah. Engkau dimurnikan dalam karakter dan terlebih lagi. Tuhan yang akan memulihkan dengan kasih. Setiap luka, setiap derita, setiap keadaanmu, Tuhan mau balut dengan kasih. Dan Tuhan mau peluk engkau dengan kasih setianya. Enggak pernah berakhir dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tetap kekal bagi setiap saudara. Setuju katakan amin?